Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Hikmah. Hari ini pada tanggal 20 Mei 2025 melaporkan dalam laporan khusus yang membahas tentang perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi alat transaksi yang sangat digemari oleh masyarakat, terutama oleh pelaku UMKM dan pembeli milenial hingga Gen Z. Sejak diluncurkan oleh Bank Indonesia, KRIS bertujuan menyederhanakan pembayaran digital hanya dengan satu kode QR untuk berbagai aplikasi. Tapi, bagaimana sebenarnya dampak KRIS di lapangan, terutama bagi pedagang kecil dan pembeli milenial, hingga Gen Z? Di balik kesuksesan KRIS, benarkah ada isu internasional yang ingin menghentikannya? Mari kita turun langsung ke lapangan untuk mencari tahu jawabannya. KRIS kini dapat ditemukan hampir di semua tempat, tak hanya di swalayan dan di mall. KRIS sudah digunakan menyeluruh oleh pedagang UMKM, mulai dari warung, tukang kopi keliling, hingga toko baju dan makanan kekinian. Bagi UMKM, KRIS disebut-sebut mampu meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan konsumen non-tunai. Akan tetapi, bagaimana pendapat mereka? Bapak menggunakan QR KRIS ya, kira-kira itu sudah berapa lama ya menggunakan KRIS? Kisaran 4 bulanan dari semenjak saya jualan. Kira-kira ada peningkatan yang signifikan dari penggunaan KRIS? Ada, kadang-kadang kan yang uang cash bisa memang duit beli. Kalau lihat dari yang mendingnya ya, mendingan dari cash, soalnya kan dari KRIS kadang kalau lewat dari bank lain ya, itu buat belanja motornya lebih cash gitu. Ya, tapi membantu juga. Kira-kira ada kendala nggak sih Pak Selama 4 bulan, alhamdulillah aman-aman aja gitu ya? Halo Kak, saya izin wawancara sebentar ya. Sebelumnya dengan kakak siapa? Melsa. Oh ya, kakak Melsa, tadi saya lihat kakak bertransaksi menggunakan KRIS ya. Kira-kira seberapa sering sih kakak berbelanja menggunakan KRIS gitu? Kalau ditanya seberapa sering menggunakan KRIS, kayaknya saya nggak terlalu sering sih pakai KRIS. Kalau untuk uang tunai dan KRIS, kira-kira kakak lebih pilih yang mana nih? Tergantung sih Kak, kalau misalkan tergantung tempatnya juga ya. Kalau tempatnya juga menyediakan KRIS, mungkin saya akan memilih pakai KRIS. Tapi kalau misalkan uang tunai, saya pakai uang tunai. Tapi kalau ditanya lebih mending mana antara uang tunai dan KRIS, saya lebih prefer ke uang tunai sih. Selama menggunakan KRIS kayak gini nih, kakak pernah ada kendala nggak sih? Pernah, biasanya sih kalau pakai KRIS ya itu kendalanya pasti di jaringan. Ada beberapa tempat yang mungkin jaringannya tuh nggak terlalu mensupport untuk kartu perdana saya. Jadi kayak saya sering minjem hotspot atau wifi dari tempat tersebut gitu. Kalau keuntungan kakak sebagai pengguna KRIS, kira-kira apa nih kak? Keuntungan ya, kalau pakai keuntungan kalau KRIS, kalau ditanya keuntungan pakai KRIS ya mungkin karena satunya tuh dia lebih cepat, terus juga praktis, terus juga lebih satset aja gitu sih. Sebelumnya kakak pernah dengar isu nggak nih tentang negara tetangga, kan udah mulai banyak nih ya kak yang pakai KRIS. Nah, kira-kira ada beberapa aspek di internasional tuh yang menyudutkan nasional nih Indonesia untuk menghentikan KRIS. Kira-kira tanggapan kakak tuh gimana sih kak? Kalau ditanya tentang isu KRIS ya, saya dengar sih beberapa negara udah nerapin KRIS ya, terus juga ada beberapa negara yang nolak, terutama kayak Amerika. Tapi untuk tanggapan saya sendiri gimana, KRIS ini kan kebijakan dalam negeri kita ya, mungkin itu untuk mempermudah transaksi pembayaran di dalam negeri kita. Tapi kalau misalkan buat diimplementasiin ke luar, mungkin perlu research lagi ya kayak gimana, karena kan nggak semua negara itu juga kan mensupport atau mau gitu mengimplementasikan tentang KRIS ini. Ya, terima kasih banyak kakak untuk waktunya. Dari pantauan dan wawancara sebelumnya dapat disimpulkan bahwa KRIS bukan hanya tren tetapi menjadi bagian yang penting dari transformasi digital di Indonesia. Pelaku UMKM merasakan manfaat efisiensi dan konsumen ataupun pembeli milenial semakin terbiasa dengan pembayaran KRIS, walaupun masih sebagian yang masih menggunakan uang tunai atau cash sebagai pembayarannya.
Walaupun masih ada tantangan seperti sinyal, edukasi, dan adaptasi, langkah ini adalah pertanda yang kuat bahwa Indonesia telah berlari menuju masa depan yang lebih aman, cepat, dan praktis. Sekian laporan dari saya, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Saya Hikmah melaporkan untuk Anda.